Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang kini telah masuk pada surat nomor 25, surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayatnya 1 sampai dengan 11. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kita semua dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan perbuatan baik kita dengan berlipat ganda. Yang pada siang ini telah memasuki hari yang ke-28. Saudara-saudara para pemirsa yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 18 Maret. Semoga Allah memberikan umur panjang yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah. Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, ketenteraman lahir dan batin kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Saya juga mengucapkan berbelasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kepada warga negara Republik Islam Iran yang gugur dalam mempertahankan tanah air dan bangsanya dari agresinya para agresor, yang termasuk di dalamnya adalah pemimpin negara Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang juga gugur sebagai syuhada dalam mempertahankan dan membela negara, tanah air dan bangsanya dari serangan para agresor, yang sampai dengan hari ini telah merenggut tidak kurang dari 1.500 jiwa, yang terdiri juga kepada anak-anak dan perempuan. Juga saya berdoa semoga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada yang gugur
dimaafkan segala kesalahannya, diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya. Baiklah saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan tadabbur kita pada siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhara alladzi lahu mulku samawati wal ardi walam yattakhidh waladan walam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira. Wa taqadu min dunihi ayatal yukuna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim daraw wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la khayatan wa la nusyura. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'annahu alaihi qaumul aqrun wa qad ja'u dzulman wa zura wa qalu asatirul awwalina qtatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa ashila. Qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh innahu kana ghafurur rahima. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama fayamshi fil aswaq laula unsila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadira au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu zanatun ya'kulu minha. Wa qala zalimuna in tazambi'una illa rasulan mashhura undur kaifa darabu lakal amzala fadlu fala yasta'diuna syabila. Tabarakalladzi in syaa ja'alaka khairam min dzalika jannatin tajri
min tajriyal anhar wa yaj'al laka qusura bal kadzabu bisya'ah wa altazna liman kadzaba bisya'di sa'ira. Shadaqallahul adzim. Artinya, dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, maha berkah, Dia yang telah menurunkan pemisah kepada hambanya agar ia menjadi juru ingat bagi sekalian bangsa, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan yang tidak memungut putera dan yang tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan dan yang menciptakan segala sesuatu lalu menentukan ukurannya, dan mereka mengambil Tuhan selain Dia yang tidak menciptakan apa-apa, sedang mereka sendiri diciptakan, dan mereka tidak menguasai bencana dan keuntungan bagi dirinya sendiri, dan mereka tidak pula menguasai kematian dan kehidupan, dan tidak menguasai pula kebangkitan kembali. Dan orang-orang kafir berkata, ini tiada lain hanyalah kebohongan yang ia buat-buat, dan yang orang-orang lain membantu dia dalam membuat itu. Sesungguhnya mereka telah mendatangkan kelaliman dan kepalsuan. Dan mereka berkata, dongeng orang-orang zaman kuno yang telah ia tulis, maka dongeng itu dibacakan kepadanya pagi dan petang. Katakan, Dialah yang telah mewahyukan itu, yang tahu akan rahasia langit dan bumi. Sesungguhnya Dia itu yang maha pengampun, yang maha pengasih. Dan mereka berkata, utusan apakah ini? Ia makan makanan dan berjalan di pasar. Mengapa bukan seorang malaikat yang diturunkan kepadanya untuk menjadi juru ingat bersama Dia? Atau mengapa tidak diberikan harta benda kepadanya? Atau mengapa ia tidak mempunyai kebun yang dari situ ia makan? Dan orang-orang lalim berkata, kamu hanya mengikuti orang-orang yang disihir. Lihatlah bagaimana mereka mengemukakan perumpamaan kepada engkau. Mereka telah tersesat, maka mereka tidak mampu menemukan jalan. Maha berkah Dia yang jika Ia kehendaki, Ia akan memberi kepada engkau apa yang lebih baik daripada itu, yaitu taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai
dan ia akan memberi pula kepada engkau istana-istana. Tetapi mereka mendustakan saat, dan bagi orang yang mendustakan saat, kami sediakan api neraka yang menyala-nyala. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah arti dan makna surat Al-Furqan surat nomor 25, ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 11. Marilah sekarang kita memasuki penjelasannya. Yang pertama, penjelasan yang terdapat di dalam ayat pertama, yaitu ayat 1. Furqan adalah salah satu nama Quran suci, karena Quran suci itu melaksanakan pemisahan antara kebenaran dan kepalsuan. Lihatlah pula di dalam tafsir nomor 228. Oleh karena surat ini membahas perubahan besar yang dilaksanakan oleh Quran suci bagi kehidupan manusia, sebagaimana diterangkan di dalam surat sebelumnya, maka surat ini dinamakan surat Al-Furqan. Ditambahkannya kata-kata Nabi suci Muhammad SAW sebagai juru ingat bagi sekalian bangsa adalah untuk menunjukkan bahwa perubahan besar yang terjadi di tanah Arab akibatnya akan meluas ke seluruh dunia dan semua bangsa akan beruntung. Kita lanjutkan penjelasan pada ayat 2. Ayat 2 dan ayat 3 menerangkan berbagai macam kemusyrikan yang merajalela di dunia, yang akhirnya akan disapu bersih oleh ajaran tauhid yang diajarkan oleh agama Islam. Penjelasan pada ayat nomor 5. Di dalam ayat sebelumnya, orang-orang kafir menuduh bahwa Quran suci adalah bikin-bikinan. Dalam ayat ini mereka menuduh bahwa Nabi suci Muhammad SAW telah menyuruh supaya beberapa dongeng orang-orang kuno ditulis oleh orang-orang yang membantu beliau, dan dongeng-dongeng itulah yang dibacakan kepada beliau dan yang beliau sebarkan sebagai wahyu dari atas. Bagaimana mungkin suatu dongeng dapat melaksanakan perubahan seperti yang dilaksanakan oleh Quran suci dalam hati manusia? Hal ini diterangkan lebih dalam lagi dalam ayat berikutnya. Kemudian penjelasan pada ayat yang ke-6, rahasia langit dan bumi yang hanya diketahui oleh Allah saja mencakup pula rahasia kodrat manusia.
perubahan di dalam kehidupan manusia selalu dilaksanakan dengan sarana wahyu ilahi dan usaha mengubah hati yang dilakukan menurut pandangan manusia, bukan menurut wahyu ilahi, selalu mengalami kegagalan. Penjelasan di dalam ayat 7. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh kehidupan yang amat sederhana. Beliau mengerjakan segala pekerjaan dengan tangannya sendiri. Beliau membantu pekerjaan rumah tangga istri beliau. Beliau menjahit pakaiannya sendiri, menambatkan kambing beliau, bahkan beliau menambal terumpah beliau. Memang kodrat beliau yang ramah tamah dan baik hati acap kali disebabkan beliau membantu pekerjaan orang lain. Pada suatu waktu seorang perempuan tidak mampu menyelesaikan suatu pekerjaan. Ia mohon bantuan beliau supaya mengantarkannya ke jalan. Beliau membantu perempuan itu dan barulah beliau meninggalkan dia setelah pekerjaan itu selesai. Beliau adalah manusia biasa dan beliau makan seperti kebiasaan orang Arab yang sederhana. Itulah sebabnya mengapa kaum kafir menyebut dia orang yang makan makanan. Jawaban tentang hal ini diberikan di dalam ayat yang ke-20, yakni bahwa semua nabi adalah manusia biasa yang tunduk kepada hukum kodrat. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian juga. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat yang ke-8. Pengertian mereka tentang utusan Allah ialah bahwa ia haruslah berkelimang dalam kekayaan. Sebenarnya harta itulah segala-galanya bagi mereka dan mereka tidak sekali-sekali menganggap penting terhadap akhlak dan nilai-nilai hidup yang tinggi, yang untuk itulah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Di samping itu mereka diberitahu bahwa sekalipun kaum muslimin harus menderita kekurangan, namun mereka akan memperoleh ganjaran di dunia ini juga, karena telah mengorbankan segala-galanya. Bertumpuk-tumpuk harta ditaruh di bawah kaki para sahabat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka diberi kebun dan taman yang luas. Tetapi semua itu terjadi sesuai dengan undang-undang Tuhan, yakni bahwa ramalan itu terlaksananya secara berangsur-angsur, sama seperti segala pertumbuhan di alam fisik itu terlaksananya juga secara berangsur-angsur. Kita lanjutkan penjelasan pada ayat ke-9.
Di tempat lain di dalam Quran suci dikatakan bahwa orang-orang kafir berkata sebagai berikut. Mengapa Quran suci ini tidak diwahyukan kepada seseorang yang penting dalam 2 kota? Terdapat di dalam surat 43 ayatnya 31. Di mata kaum kafir tidak ada barang lain yang lebih penting daripada derajat dan harta. Begitu sempit pandangan mereka tentang kehidupan. Konsepsi mereka tentang hakikat nilai-nilai hidup adalah keliru. Maka dari itu mereka tidak dapat menemukan jalan. Kemudian kita lanjutkan penjelasan pada ayat ke-10. Ayat ini memandang, saya ulangi lagi, ayat ini mengandung ramalan yang terang bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau akan memperoleh barang-barang yang baik di dunia ini. Taman-taman di Mesopotamia, istana-istana di Persia dan Romawi, semuanya diberikan kepada para pengikut Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah tadabbur kita pada siang ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kealpaan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.